Kemudian Yehuda ini dalam gematrik. Gematrik itu angka huruf. Jadi kalau kita belajar bahasa Ibrani itu termasuk gematrik. Gematrik itu angka sekaligus huruf. Kalau kita kan bahasa Indonesia angka beda, huruf beda. A itu huruf. B itu huruf. Untuk angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya. Dalam bahasa Ibrani tidak seperti itu. Huruf sekaligus angka, itu namanya gematrik. Jadi contohnya misalnya dalam bahasa Ibrani itu alef. Huruf pertama alef. Itu sama dengan angka 1. Huruf kedua bet. Sama dengan angka 2. Jadi huruf kedua sekaligus angka 2. Huruf ketiga ghimel. Sekaligus itu angka ketiga. Huruf keempat dalet. Itu sekaligus angka 4. Huruf kelima lamet. Sekaligus angka kelima. Itu namanya gematrik. Angka huruf. Dia angka, dia huruf. Sehingga kalau sandi itu ditulis dalam bahasa Ibrani, para ahli intelijen itu sangat sulit untuk memecahkan kodenya. Karena sifatnya gematrik. Itu huruf atau angka. Karena dia angka, dia huruf. Itu seperti itu. Jadi Yehuda itu juga artinya anak laki-laki keempat dalam tradisi Bani Israel. Jadi yang pasti Nabi Hanzalah bin Safwan itu adalah anak laki-laki keempat dari Nabi Yakub dengan istrinya Lea. Ada hal yang menarik antara Nabi Hanzalah bin Safwan dengan Ashabur Ras, di mana di dalam kitab Qisasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail bin Katsir disebutkan bersamaan dengan orang-orang Ashabur Ras, penduduk Ras Antakia tadi itu, tinggal di sebuah gunung yang namanya Gunung Falaj, jenis burung yang namanya angka. Burung angka ini burung terbesar yang pernah Allah ciptakan di alam dunia. Sayapnya ada 4. 2 di depan, 2 di belakang sayap depan. Sayap yang di belakang sayap depan itu lebih pendek dari sayap depannya. Lehernya panjang seperti leher unta. Kemudian memiliki cakar yang mampu mencengkeram hewan yang namanya mamut. Mamut itu gajah purba. Yang besarnya itu bisa 2 kali sampai 3 kali gajah sekarang. Itu bisa dicengkram oleh kuku burung angka itu untuk diangkat, dibawa ke Gunung Falaj untuk dijadikan konsumsi dari burung angka itu. Dan burung angka ini pemakan hewan dan manusia. Sudah banyak Ashabur Ras itu yang menjadi korban dari burung angka itu. Maka kemudian mereka minta tolong kepada Nabi Hanzalah bin Safwan untuk mengatasi keberadaan burung angka itu. Maka kemudian Nabi Hanzalah menyanggupi
Sebab tawaran yang diajukan oleh Ashabur Ras, kalau dia bisa memusnahkan burung angka, mereka akan menerima risalah yang dibawa oleh Nabi Hanzalah bin Safwan. Maka kemudian Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah. Doa Nabi Hanzalah itu dua, berkaitan dengan burung angka. Yang pertama meminta kepada Allah agar burung angka itu dimusnahkan. Yang kedua Nabi Hanzalah minta kepada Allah agar semua keturunan burung angka itu dipunahkan dari muka bumi. Sehingga tidak pernah lagi ada di bumi yang namanya burung angka. Burung terbesar yang pernah Allah ciptakan di alam dunia. Dan Allah mengabulkan doa Nabi Hanzalah bin Safwan. Kemudian setelah itu ternyata Ashabur Ras mengingkari, mendustakan janji yang sudah mereka janjikan sendiri kepada Nabi Hanzalah bin Safwan. Dan terus-menerus Nabi Hanzalah mencoba untuk mengingatkan Ashabur Ras agar mereka menghentikan kedurhakaan kepada Allah dan menghentikan perbuatan syirik mereka. Jadi Ashabur Ras ini penyembah berhala. Berhala yang mereka sembah ini bentuknya pohon. Yang di kalangan mereka disebut dengan pohon sanobar. Pohon sanobar ini pohon pertama yang ada di muka bumi setelah banjir Nabi Nuh alaihi salam. Jadi setelah banjir Nabi Nuh itu tidak ada lagi pohon-pohon di alam dunia ini. Karena banjir itu merendam seluruh dunia dan mematikan hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan termasuk pohon. Maka pohon pertama yang ditanam setelah banjir Nabi Nuh itu adalah pohon sanobar yang ditanam oleh anak laki-laki Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Yafid. Yafid bin Nuh. Jadi pohon itulah yang disembah oleh Ashabur Ras. Ashabur Ras ini masih keturunan kaum Ad. Jadi kaum Ad ini postur tubuhnya besar. Dalam kitab Qisasul Anbiya Abul Fida Ismail bin Katsir itu ditulis tingginya itu 50 ziro. 50 ziro itu sama dengan 22,5 meter. Lebih pendek sedikit dari Nabi Adam. Nabi Adam itu 60 ziro, 30 meter tingginya. Ashabur Ras ini sama dengan kaum Ad, tingginya 50 ziro, 22,5 meter. Jadi tinggi. Tinggi dan besar. Lebar tubuhnya 7,5 meter. Jadi mereka menyembah pohon sanobar. Yang pohon sanobar itu mereka beri nama dengan Syahdirah. Syahdirah itu dalam bahasa Yaman kuno artinya raja pohon. Syahdirah itu raja pohon. Karena pohon itulah pohon pertama yang ditanam kembali setelah semua pohon musnah dalam banjir Nabi Nuh. Itu mereka sembah karena mereka beranggapan bahwa dalam pohon sanobar itu ada hayatul ilahiyah. Di dalam pohon sanobar itu ada kehidupan ketuhanan. Sehingga sumur atau telaga yang di tepinya ada pohon sanobar yang mereka sembah, airnya itu memang diberikan kelebihan oleh Allah. Pohon apapun yang disiram melalui air dari telaga yang di tepinya itu ada pohon sanobar, kalau disiramkan ke pohon atau tumbuhan apapun, tumbuhan itu akan menjadi subur dan mengeluarkan hasil yang berlimpah. Buahnya menjadi banyak, sehingga masyarakat Ashabur Ras ini sangat makmur kehidupannya. Apa yang mereka tanam asal disiram dengan air
yang di bawahnya itu ada akar pohon sanobar, menghasilkan buah-buahan yang sangat luar biasa. Dan itulah yang membuat kemudian mereka bertambah kuat menyekutukan Allah dengan pohon sanobar. Padahal yang memberikan kelebihan-kelebihan itu adalah Allah. Sehingga mereka semakin lama semakin durhaka. Akhirnya Nabi Hanzalah tidak kuat lagi. Lalu Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah. Doanya juga menyangkut dua hal. Yang pertama Nabi Hanzalah bilang, "Ya Allah, kalau engkau ingin memberikan petunjuk kepada Ashabur Ras ini, maka berilah mereka petunjuk. Karena engkaulah yang maha memberikan petunjuk." Yang kedua kata Nabi Hanzalah, "Ya Allah, kalau engkau tidak memberikan petunjuk, maka aku tidak kuat lagi untuk meneruskan risalahmu kepada mereka. Maka aku kembalikan semuanya kepadamu." Maka tak lama kemudian setelah Nabi Hanzalah berdoa, Allah mendatangkan gempa. Setelah gempa pertama, Allah memerintahkan kepada Nabi Hanzalah untuk meninggalkan kota Antakia. Setelah jauh Nabi Hanzalah meninggalkan kota Antakia, datanglah gempa kedua yang lebih besar yang merobohkan semua bangunan-bangunan besar dari Ashabur Ras. Dan pada saat mereka lari keluar, Allah mendatangkan bola-bola api yang panasnya itu melampaui semua batas panas, sehingga api itu membakar tapi membekukan. Sehingga Ashabur Ras ini disebutkan oleh Ibnu Hazm pada waktu Zulkarnain telah selesai membangun benteng yang memisahkan Ya'juj dan Ma'juj, dalam jalan pulang dia singgah di kota Antakia yang sudah hancur. Di situ dia melihat ada tubuh-tubuh manusia yang membeku hitam. Ada hewan-hewan yang membeku hitam. Banyak pohon-pohon yang membeku hitam seperti arang. Tidak hancur karena terbakar oleh bola api yang kadar panasnya itu melampaui semua kadar panas, sehingga membakar dia tapi membekukan. Tidak menghancurkan. Dan tentunya kata Imam Ibnu Hazm, hal yang seperti itu tidak mungkin berasal dari api dunia. Itu adalah api yang Allah kirim dari neraka. Sehingga akhirnya semua Ashabur Ras itu musnah. Dikarenakan kedurhakaan mereka kepada Allah dan kemusyrikan yang mereka lakukan. Jadi ini semua dikisahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam 2 surat tadi itu, yang intinya untuk memberitahu kepada kita orang-orang yang beriman, janganlah lagi kita mengulangi kesalahan yang sama. Ambillah kejayaan yang pernah mereka miliki, tapi jangan ulangi kesalahannya. Itu pesan yang terkandung berkaitan dengan Ashabur Ras. Kejayaannya kita tiru, tapi kedurhakaannya jangan diulangi. Nah, dengan demikian ternyata Al-Quran ini memang menyimpan banyak sekali cerita, yang cerita itu tidak terceritakan dalam catatan-catatan sejarah para mu'arikh, para sejarawan di masa yang lampau, kalau Al-Quran itu tidak menginformasikannya. Maka bersyukurlah kita mengimani Quran, mengamalkan Quran, dan hidup di bawah bimbingan hidayah Al-Quran itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih saya memohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya memohon ampunan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.